Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum pemrograman web. Kemarin kan kita udah bahas mengenai get dan post, terus connect ke database dan juga insert data ke database ya kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gimana caranya kita mengambil data dari database yang sudah kita buat. Jadi pertama kita buka dulu nih, localhost praktikum web. Kemarin itu pertemuan 5 ya. Nah, ini pertemuan 5 kita buka dulu. Nah, kemarin kan pertemuan 5 tuh ini kan ya, selamat datang admin ini index.php nya ini. Nah, sekarang kita buka dulu juga database nya. Web tabel mahasiswa. Nah, kemarin kan kita sudah menginputkan satu data pada tabel mahasiswa ini ya. Nah, dengan lewat yang kemarin tuh, yang insert kemarin. Sekarang gimana caranya kita mengambil data dari database ini? Kita tampilkan di sini gitu. Pertama kita Pertama kita ini dulu deh. Kita ubah index.php-nya ini. Kita buat tabelnya dulu. Misal ini judulnya data mahasiswa, daftar mahasiswa Universitas Lampung. Terus di bawahnya kita buat tabel sini tr th. Nah, di sini kan kita butuh yang akan kita tampilkan nanti nama, npm, jurusan ya. Ada 3 nih. Sama satu lagi nomor. Berarti nomor 1 2 3. Nah, untuk ini kita ganti nama. Oke. Terus kita ganti npm. Kita ganti jurusan. Ini th-nya atau header-nya. Kemudian di sini baru kita isi datanya. Nah, ini kita datanya kita manual dulu ya. Kita isi basing dulu dah. PD misal 1, nomor 1 1 2 3. Misal Aulia Ahmad Nabil. NPM 18 11 04 jurusan ilmu komputer. Oke. Ini kalau kita refresh hasilnya akan seperti ini. Coba kita kasih border dulu. Border sama dengan 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini kayaknya jelek ya. Kita kasih ini aja dah. Cell spacing. Kita kasih 0. Untuk cell paddingnya kita kasih 10. Nah, sip. Nah, kemarin kan kita udah punya itu kan, fungsi tambah data. Kita kasih tombol dulu untuk mengarahkan kita ke form tambah data dulu. Di sini kita kasih A, button tambah data. Oke. Oke. Kayak gini ya. Ini kalau kita klik masih belum mengarahkan ke sana, kita sekarang arahkan dulu di href-nya, kita tambahin tambah data.php. Oke. Refresh. Nah, sip, dia udah kesini ya. Di sini kita kasih tombol kembali deh, biar kita bisa balik lagi ke sana, ke indeksnya. Berarti kita buka dulu tambah data.php.
Terus di atas formnya ini kalian kasih A button kembali. Nah, ini kita kasih index.php. Ini di sini. Ini kita masukkan ke mana ya? Ke kiri aja ya. Ini kita masukkan ke sini coba. R terus kita kasih tb. Nah, gini ya. Jadi ini untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau di tengah aja tadi. Di tengah aja deh coba. Ini kita kasih br dulu, br. Oke. Nah, gini aja dah. Ini untuk kembali ke halaman index.php. Nah, sip. Sekarang udah ada tambah data dan kembali. Nah, ini kita udah selesai buat tabelnya, tapi datanya ini masih secara ini ya, secara kita ketik di sini secara manual. Kita ketik di index.php-nya nih. Kita belum ngambil dari database-nya ini. Nah, sekarang kita coba tambahin data dulu deh, satu lagi. Jurusan biologi. Ini berhasil ya. Sekarang kita coba ke indeks lagi, indeks lagi. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari database-nya ini. Kemudian kita akan taruh datanya itu di tabelnya ini ya. Caranya itu, ini kalian buka index.php ya di sini. Terus di sini kita coba buka tag php. Jangan lupa ditutup. Nah, di sini kita panggil dulu koneksi. Itu kan ada di file koneksi.php ya. Jadi kita require dulu si file koneksi.php. Nah, kalau udah, coba kita cari caranya untuk ngambil data. Caranya itu pakai ini sih, MySQL query. Kita ini dulu, kita buat query-nya dulu. Query. Kan kita mau ngambil semua data dari sini nih, dari tabel mahasiswa nih. Semua datanya ya kita ambil ya. Jadi caranya itu select bintang. Bintang tuh maksudnya semua. From tabelnya apa? Mahasiswa gitu. Nah, kita sekarang query ke database. Caranya kita tampung dalam variabel result dulu ya. Result sama dengan MySQL query. Nah, di sini $count, di sini parameter keduanya kita isi dengan query-nya. Query. Oke. Ini coba kalau kita refresh nih, ada error nggak? Nah, nggak ada ya, nggak ada error. Coba kita echo si $resultnya. Oke, ya kita echo object of class MySQL result could then be converted to string. Ya, jadi nggak bisa ya, karena ini sebuah objek, jadi nggak bisa di print, nggak bisa dipakai echo. Jadi kita pakai vardam. Nah, ini kalau kita lihat, ini hasilnya itu seperti ini dari query-nya. Ini maksudnya apa? Di sini ada 5 elemen ya di sini di objek ini. Ada current field, field count, length, num rows, type. Nah, jadi field count ini berarti
ada berapa sih field di database kita. Ada ini kan ada 4 nih, 1 2 3 4, ada 4 kan. Terus rows ini ada datanya ada berapa di sini, 2 katanya, berarti ya benar. Di sini kan ada 2 nih, kalau kita refresh ada 2 kan. Nah ada si Intan dan juga ada Aulia Ahmad Nabil. Jadi gitu ya. Kalau yang type sama length sama ini saya kurang tahu sih untuk apa, soalnya 0 0 0. Ya sekarang kita udah berhasil dapet ini, tapi bentuknya masih dalam objek. Nah, gimana kita cara ngambilnya? Cara ngambil datanya kita bisa menggunakan ada 4 metode kalau nggak salah. Yang pertama itu ada yang namanya mysqli fetch row. Terus ada juga asok. Terus apa lagi ya? Array. Terus object. Nah, ini kita coba satu-satu ya, biar kalian tahu perbedaannya itu gimana. Kita coba dulu yang row nih, yang row. Kita coba tampung dalam variable row, coba sama dengan mysqli fetch row. Nah, sip. Nah, di sini parameternya kita isi dengan $result tadi. Result. Ini kalau kita vardam, coba vardam. Kita lihat isinya. Nah, dia isinya kayak gini. Jadi dia mengembalikan nilai array apa ini? Array numerik ya. Kan ini 0 1 2, key-nya itu dia angka, indeks ya. Indeksnya itu angka gini dia, numerik. Jadi kalau kita ingin mengambil ID, ini kan satu ini ID kan ya. ID dia berarti ke 0, indeks ke 0. Terus kalau nama indeks ke 1, angka indeks kedua, ilmu komputer indeks ketiga gitu. Dan juga di sini kan padahal di database ini ada dua data ya, tapi yang diambil itu cuman satu data. Nah itu kenapa nanti kita bahas ya. Ini cuma satu data doang yang diambil, cuman data yang pertama. Nah gimana kalau kita ingin mengakses si satu ini, misal, berarti kan indeksnya itu kita pakai si array numerik tadi, si 0 ini berarti. Kalau kita refresh, nah yang keluar tuh 1. Kalau kita ubah jadi ke indeks ke 1, yang keluar itu nama gitu. Berarti si ini si mysqli fetch row ini berarti dia mengembalikan nilai, array numerik. Nah, sekarang kita coba yang asok ya. Asok. Nah. Ini kalau kita refresh coba undefined offset 1 in line 10. Line 10 ini, satu ini katanya nggak ada, katanya undefined offset. Nggak ada offset ke 1 katanya. Indeks 1 ini nggak ada. Coba kita vardam si $row-nya dulu. Nah, hasilnya tuh bakal kayak gini. Kalau kita refresh. Nah, beda nih sekarang untuk indeksnya atau key-nya. Yang tadinya itu numerik, sekarang jadi asosiatif atau nama fieldnya itu, nama field yang ada di database-nya. Tadi kan ID. ID di database itu namanya ID kan. Ya berarti di sini nanti munculnya ID. Terus nama itu nama. NPM juga NPM dan jurusan juga jurusan di sini. Berarti si mysqli fetch asok ini dia mengembalikan array asosiatif. Nah, cara mengaksesnya berarti dengan kita panggil key-nya. Key-nya tadi berdasarkan nama field-nya. Ini nama fieldnya namanya, ID, nama, NPM, jurusan. Kalau kita ingin mengambil jurusan nih, jurusan gini berarti. Nah, yang keluar ilmu komputer nanti. Sama ya, di sini juga yang keluar itu cuman data pertama aja. Si data Nabil ini nggak keluar di sini.
Terus nih, sekarang kita lanjut ke MySQL fetch array. Dari namanya aja udah kelihatan ya, array sih emang. Nah, kalau kita coba refresh nih, ya dia nggak error ya, dia tetap keluar ilmu komputer. Kalau kita lihat keseluruhannya dari $row ini gimana coba. Nah, dia keluarnya kayak gini ya. Kalau kita refresh nih, nah di sini dia mengembalikan array campuran, ada numerik, ada juga asosiatifnya. Jadi kalau kita pakai si MySQL fetch array ini, dia itu mengembalikan dua-duanya, mengembalikan numeriknya dan juga asosiatifnya gitu. Ini ada kekurangannya itu datanya jadi banyak di sini yang dikembalikan. Ini datanya baru satu ya. Gimana kalau nanti kita punya data mahasiswanya udah sampai 100-an lebih, itu kan pasti nanti lebih banyak kan yang di return. Itu nanti bakal memberatkan server. Nah, itu berarti kurang baik untuk penggunaan fungsi MySQL array ini. Terus kalau kelebihannya ya, kalian bisa mengakses dengan dua cara, dengan numerik dan juga dengan si jurusan. Tadi kan kita pakai jurusan nih, coba kita ingin mengambil jurusan ya, jurusan. Itu bisa dengan nama fieldnya atau juga indeksnya ke berapa nih. Jurusan tuh ke 3. Misal kita pakai ini dulu ya, pakai nama fieldnya. Nah, dia keluar nih jurusan. Kalau kita pakai si 3, pakai indeks ketiga, nah dia keluar juga ilmu komputer juga jurusannya. Berarti dia bisa diakses dengan dua cara, dengan indeksnya keberapa atau dengan nama fieldnya apa gitu. Sekarang yang terakhir, berarti ini tadi mengembalikan array numerik plus asosiatif. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, yang objek. Kita coba objek. Kalau kita refresh, dia bakal error. Katanya cannot use object of type std class as array. Nah, ini kan dia dari namanya aja udah kelihatan ya. Berarti dia akan mengembalikan objek dalam bentuk objek. Sedangkan kita mengaksesnya dengan cara array di sini. Maka error. Coba kita vardam dulu semuanya nih. Nah, nanti dia keluarnya begini. Dia itu dalam bentuk objek. Terus di sini tuh ada atributnya, yaitu ID, nama, npm, jurusan. Nah, tapi cara ngaksesnya itu beda. Tadi kan kalau array itu kan kita pakai kurung siku. Nah, kalau objek ini kita pakai tanda panah gini. Nah, gini, panah. Misal tadi kita ingin mengakses npm nih, berarti tinggal tulis saja row npm, panah npm gitu. Kalau kita refresh, nah yang keluar tuh npm nanti gitu. Yang keluar npm, berarti di sini sudah jelas ya, mengembalikan mengembalikan objek. Oke. Kalau kita ingin mengakses jurusan, berarti ya tinggal diganti jurusan. Nah, gitu. Nah, tadi kenapa sih kok yang keluar tuh cuma satu data, ya kan? Yang keluar tadi pas kita vardam si row-nya ini cuma satu data nih, cuma si Intan doang. Sedangkan di database-nya kita ada dua data di sini. Nah, gimana caranya biar kita dapat semua datanya? Jadi kita looping. Ini kalau dia cuma satu perintah ini doang, ya dia bakal ngambil cuman yang pertama doang gitu. Kalau kita looping, baru dia ngambil semuanya. Jadi kalau while $row dalam objek dalam ini masih ada datanya gitu, kita coba vardam row-nya. Nah, di sini udah nama panjang tuh. Kalau kita refresh, kalau kita open
apa nih namanya, inspect view page source-nya. Kita lihat source-nya. Nah, dia bakal ada dua nih sekarang. Ada dua data. Ada si Intan dan juga ada si Nabil. Gitu. Tapi kita tadi kan kita udah menjelaskan nih ada 4 cara untuk mengambil data. Nah, di sini saya akan menggunakan yang ini aja nih, yang ASOC aja ya, yang asosiatif. Karena lebih enak aja sih. ASOC. Tapi itu lebih ke preferensi kalian, lebih prefer kemana terserah nanti. Tapi saya sarankan jangan pakai yang array ini, karena ini nanti dapat memberatkan server. Lebih baik menggunakan antara dua ini atau juga yang objek ini. Kalau kita lihat di sini ada dua ya. Sudah ada dua di sini. Nah, gimana caranya? Kita kan udah dapat datanya nih, ya kan? Gimana caranya kita menampilkan data ini ke dalam tabel ini? Caranya gini. Caranya gimana ya? Caranya gini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, sini. Kita buka tag PHP. Kita copyin yang tadi itu, yang atas tadi. Ini kita copy. Nah, buka kurung kerawalnya kita ubah jadi titik 2 ya di sini, gitu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus semua deh, kita hapus semua. Terus di sini kita tutup dulu. Kita tutup dulu. And while titik koma. Nah, ini. Gimana cara ngaksesnya? Tadi kan udah itu kan, udah dijelasin. Pakai vardam, kalau nggak pakai echo. Tapi kalau vardam itu kan untuk debugging. Kalau untuk itunya kita pakai echo. $row. Ini kan asosiatif ya, berarti gini. Terus nama tabelnya ID. Terus di sini kita ubah dulu. Ini kan ini ya, kalian lihat nih. Di sini pakai sama dengan kan? Kenapa pakai sama dengan? Jadi si gini. Sama dengan terus itu tuh sama aja gini. Sama aja PHP echo. Cuman lebih disingkat aja gitu. Ini kayak gini ya, sama aja ini. Dua ini sama aja. Ini penyingkatannya aja. Nah, gitu. Ini kalau kita copy ke sini, kita copy ke sini. Tadi nama, terus npm, terus jurusan. Nah, kalau kita refresh sekarang sudah berhasil nih. Sudah berhasil masukin datanya ke dalam table. Tapi saya ini maunya jangan ID deh, kita pakai nomor aja. Jadi kita buka dulu tag PHP, kita buat variabel nomor, misal nomor dengan mulainya dari 1 ya, 1. Di sini kita echo si nomornya, nomor plus. Oke, sama aja ya. Nah, tapi kalian lihat di sini, ini menurut saya sih kurang rapi sih kalau kayak gini. Soalnya ibaratnya dia nih, ini kan $row nih, $result nih. $result ini ibaratnya apa ya? Semua datanya itu langsung dikasihin ke sini gitu loh. Langsung ditaruh ke depan. Nah, gimana kalau biar rapi kita buat ke dalam ini aja, ke fungsi tadi. Kita masukin ke fungsi. Kita kan udah buat nih si file fungsi nih. Nah, ini kita coba buat lagi ya. Kita buat fungsi yang namanya query. Function query. Di sini kita parameternya kita isi dengan query. Terus global, kita ambil dulu variabel globalnya
variabel count-nya dari variabel koneksi.php. Terus di sini kita ambil yang dari sini. Nah, ini kita ambil, kita cut aja, kita taruh sini. Nah, terus ini tadi, ini kita copy dulu ya, kita copy, kita taruh sini. Nah, tadi kan datanya itu satu-satu gitu ya. Nah, gimana kalau kita buat ke dalam sebuah list dulu? Kita buat variabel list dulu nih. Misal apa ya, row, atau ya row aja dah, row. Sama dengan list kosong. Nah, ini rows deh, ini rows aja pakai S, ini row. Karena ini kan berisi banyak row. Jadi ya rows. Coba kita setiap perulangan kita masukkan ke dalam si row ini. Masih ingat kan cara nambah list itu gimana? Ini kalau kalian lupa, kayaknya ada deh materinya ya. Kita lihat dulu di sini. Pertemuan 4 kan ya? Pertemuan 4. Nah, ini nih. Cara nambah list gimana caranya? Nah, ini nih. Ini kan kita punya list mobil, motor. Nah, cara nambahin sepeda ke sini kan gini kan ya. Kita variabelnya terus buka kurung siku sama dengan value-nya apa gitu. Berarti di sini caranya gini. $rows buka kurung siku, value-nya itu kita masukkan dari si row-nya ini, hasil dari query ke result-nya tadi. Kan ini kan satu-satu nih datanya diambil, satu-satu dimasukin ke variabel rows ini gitu. Baru deh dari sini kita return si rows-nya. Nah, gitu. Jadi ini kita hapus dulu. Nggak usah, nanti dulu. Ini aja yang kita hapus. Ini bukan dihapus sih. Ini kan kita manggil fungsi yang dari sini kan, fungsi query. Berarti ini kita panggil dulu nih si file fungsinya, require fungsi.php. Nah, sekarang kan kita udah punya fungsi yang namanya query kan. Berarti kita bisa panggil nih di sini. Kita simpan dalam variabel mahasiswa, misalnya mahasiswa. Sama dengan kita panggil fungsinya dengan membawa parameter query. Oke, berarti sekarang kita punya variabel mahasiswa yang isinya tadi return dari si ini tadi, row tadi ya. Nah, sekarang di sini kita ganti nih sekarang. Kita kan udah punya itu tuh. Udah punya apa tadi? Udah punya variabel mahasiswa. Coba kita vardam dulu deh. Vardam mahasiswa. Kalau kita lihat, nah hasilnya gini ya. Ini mahasiswanya. Ini masih salah karena tadi kan ini belum ini ya, udah kita hapus tadi. Nggak apa, ini kita biarin dulu. Yang penting kita di sini kita lihat mahasiswa, kita sudah berisi data-data dari mahasiswa dari database-nya. Nah, sekarang kita bisa ini nge-looping data dari mahasiswa ini aja gitu. Nah, kita looping di sini. Buka tag PHP. Kita pakai for each, buka kurung $mahasiswa s mhs misal. Ini terserah kalian ya. S ini penampung aja, variabel penampung. Terus titik 2 kita tutup. Nah, di sini kita tutup dulu si for each-nya. And for each titik koma, kita tutup tag PHP-nya. Nah, sip. Tadi kan kita pakai variabel rows tuh. Sekarang kita pakai variabel mahasiswa MHS. Yang kita ganti nih si row-nya dengan MHS. Jadi gini sekarang. Sekarang kalau kita refresh, nah udah balik lagi nih normal lagi ke
yang awal tadi, yang berhasil di awal tadi gitu. Oke ya. Nah, tadi kan kalau kita tambah data kan dia baliknya ke sini. Gimana caranya kalau habis tambah data dia baliknya ke index.php? Berarti kita ke file tambah data ya, tambah data. Terus ke ini deng, ke fungsi tambah. Fungsi tambah ya. Kita redirect nih di sini. Caranya tuh pakai header. Gimana ya, saya lupa lah. Di login mana login? Nah, ini nih. Ini kalian kasih redirect ke index.php gitu ya. Setelah ditambah, kalau berhasil dia bakal ini ke index.php. Berarti if berhasil. Tambahnya ini kan nge-return apa nih? Nge-return ini kan ya, new record apa namanya, echo ini kan kalau berhasil. Kalau error dia bakal nge-return error. Berarti kalau error kita biarkan aja. Ini kita return dah. Return true. Ini kalau salah kita return false. Nah, jadi di sini kalau if dolar tambahnya true, maka kita redirect ke index.php gitu. Coba kita tambah data satu lagi. Misal siapa ya? Misal Raden 11 11 5 10 04. Berapa sih Dan? Jurusan matematika. Kalau kita submit, nah sekarang dia nge-redirect ke sini gitu. Sekarang data di index.php nya nambah lagi nih, jadi 3 sekarang, sesuai dengan yang ada di database gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang ini. Nanti dilanjutkan dengan video dari Kak Fajru atau Kak Andika mengenai edit dan juga delete. Oke, yang video ini kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.